Pernah denger nggak soal sebuah proyek yang kayaknya dari awal tuh udah dikutuk buat gagal? Nah, hari ini kita bakal bedah satu kisah nyata yang super ngeri tentang sebuah proyek pembangunan di desa yang malah jadi sumber malapetaka. Kita mulai ceritanya dari akhir ya. Yang tersisa dari proyek ini cuma tulisan ini nih, sebuah pondasi yang bersejarah mengerikan. Ini adalah akhir dari kisah kita. Tapi, gimana ceritanya bisa sampai ke titik ini? Yuk kita mundur bareng-bareng ke awal mula misterinya. Semuanya itu berawal di suatu malam yang harusnya sih ya biasa-biasa aja. Tapi ternyata malam itu membawa pertanda yang bakal mengubah nasib desa mereka untuk selamanya. Menurut si pencerita, ini tuh rutinitasnya banget. Setiap habis sholat Isya, dia sama teman-temannya pasti ngumpul di pos kamling. Ya biasalah, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi. Suasananya santai, normal, sama persis kayak malam-malam sebelumnya. Nah, disinilah ceritanya mulai aneh. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba muncul sebuah mobil hitam yang misterius. Ini pemandangan yang nggak biasa banget di desa mereka. Jadi ya jelas semua mata langsung tertuju ke sana. Di dalam mobil itu ternyata ada 6 orang pria. Dari penampilannya kelihatan banget kalau mereka bukan orang desa. Kayaknya sih orang kota. Kehadiran mereka tuh terasa asing dan jujur aja bikin penasaran. Ternyata tujuan mereka simple. Sopirnya turun terus nanya di mana rumah Pak Lurah. Si pencerita kita ini kemudian nganterin mereka ke sana, abis itu dia langsung balik lagi ke pos kamling. Dia sama sekali nggak sadar kalau kunjungan singkat itu adalah awal dari semuanya. Misteri soal kunjungan malam itu nggak bertahan lama. Besok paginya, seluruh desa akhirnya tahu apa tujuan orang-orang kota itu datang. Dan pengumumannya cukup bikin geger satu desa. Jadi, pengumuman besar apa sih yang disampaikan Pak Lurah setelah kedatangan tamu-tamu misterius itu? Inilah momen yang bakal menentukan nasib desa ke depannya. Dan ini dia jawabannya. Bakal ada proyek pembangunan menara baru di desa itu. Tapi yang bikin semua orang, terutama pencerita kita, kaget setengah mati tuh lokasinya. Sebuah lahan kosong persis di belakang gedung SD tua. Si pencerita ini langsung kaget dan takut. Kenapa coba? Soalnya lahan itu reputasinya udah terkenal angker banget. Tanah itu dipercaya sebagai tempat ngumpulnya para jin dan sering banget jadi lokasi kejadian mistis. Bahkan ada satu cerita spesifik. Dulu ada jenazah tetangga yang terpaksa diinepin semalaman di sekolah itu karena pas mau pemakaman hujannya deras banget. Kejadian itu sampai bikin murid-murid ketakutan. Walaupun reputasi lahannya udah ngeri begitu, proyeknya tetap jalan. Dan bener aja, seperti yang diperingatkan cerita-cerita lama, gangguan goib pun nggak butuh waktu lama buat muncul. Proyek ini jalannya cepet banget, hampir nggak wajar malah. Cuma dalam 2 hari, pondasinya udah tinggi dan kerangka besinya udah berdiri kokoh. Seolah-olah mereka tuh kayak lagi balapan sama waktu, nggak peduli sama reputasi angker tanah yang mereka injak. Semuanya kelihatan lancar, sampai akhirnya nggak lagi. Peristiwa mengerikan pertama di lokasi konstruksi itu terjadi tiba-tiba, dan ya bikin semua orang syok. Tiba-tiba, salah satu pekerja bangunan kerasukan. Para orang tua di desa percaya kalau dia itu dirasuki jin penunggu lahan itu, yang mungkin merasa terganggu sama pembangunan yang lancang ini. Pemandangan yang dilihat pencerita kita ini benar-benar mengerikan. Dia lihat langsung pekerja itu bertingkah aneh banget, merangkak di tanah sambil makanin rumput udah kayak bukan manusia. Akhirnya, pekerja itu dipulangin ke kota karena kondisinya makin lemah. Kalau mereka pikir gangguannya udah selesai, wah mereka salah besar. Keesokan harinya, kengerian itu bukan cuma gangguan lagi, tapi berubah jadi sebuah tragedi yang fatal. Nah, disinilah cerita ini mencapai puncaknya. Ada kejadian aneh lagi, tapi kali ini akibatnya jauh lebih mematikan dan gak akan pernah bisa dilupakan. Jadi pas hujan lagi deras-derasnya dan angin lagi kencang-kencangnya, terjadilah sebuah, sebut saja kecelakaan yang mengerikan. Salah satu pekerja tewas di tempat, ketimpa balok besi konstruksi yang roboh karena guncangan angin. Pengalaman ini jelas bikin trauma mendalam buat si pencerita. Dia ngegambarin pemandangannya dengan detail yang bikin merinding. Tubuh korban udah kaku, dengan cedera kepala yang fatal banget. Dia bahkan ngaku hampir pingsan pas ngelihatnya. Dan ini mungkin gambaran yang paling membekas diingatan. Darah korban bercampur sama air hujan, terus mengalir membanjiri lokasi proyek. Sebuah gambaran suram yang jadi penanda akhir dari semua ini. Setelah tragedi fatal itu, dampaknya langsung terasa dan permanen. Udah nggak ada lagi jalan buat kembali. Nggak ada diskusi lagi.
Pak Lurah langsung ngambil keputusan buat menghentikan total semua kegiatan konstruksi. Proyek itu ditinggalin gitu aja, jadi saksi bisu dari semua kengerian yang udah terjadi. Dan ini membawa kita kembali ke awal cerita. Proyek gagal itu sekarang berdiri jadi semacam monumen. Sebuah pondasi yang terbengkalai yang bagi penduduk setempat cuma jadi pengingat akan sejarah yang kelam dan mengerikan. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Apakah proyek ini beneran jadi korban kutukan dari lahan terlarang? Atau ini semua cuma rangkaian kecelakaan tragis yang diperkuat sama kepercayaan dan tahayul warga? Pencerita kita nggak ngasih jawaban pasti dan ngebiarin kita mikir sendiri. Jadi, menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi?